Pemirsa, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu tema yang diangkat dalam debat perdana calon presiden pada 12 Desember mendatang. Lalu apa program masing-masing paslon untuk memberantas korupsi di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, Eva Sundari, kemudian Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Supriyansa, dan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Tama S. Langkut. Selamat sore Mbak Eva, Pak Supriyansa, dan juga Mas Tama. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik, semuanya sudah bergabung. Saya akan ke Mas Tama dulu. Kita berangkat dari pernyataan Pak Ganjar di Kuliah Kebangsaan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Tadi Pak Ganjar bilang pemberantasan korupsi mesti diperkuat lewat tindakan tegas pemimpin negara. Salah satunya dengan menahan koruptor di Lapas Pulau Nusa Kambangan. Nah, Mas Tama, bisa dielaborasi kaitan menahan koruptor di Nusa Kambangan dengan efektivitas pemberantasan korupsi seperti apa? Ya, Zilvia, ini kan sebetulnya pernyataan yang sifatnya ringan disampaikan kepada publik. Tapi esensinya adalah sebetulnya memaksimalkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara soal gagasan besarnya, tentu ada banyak yang kemudian kita sampaikan dalam visi misi. Kita bicara soal undang-undang perampasan aset, kita bicara soal revisi undang-undang tipikor, kita bicara soal revisi undang-undang tindak pidana pencucian uang, bahkan kita juga bicara dalam visi misi kita bagaimana undang-undang KPK itu kemudian juga direvisi lagi, kemudian kita lihat dan kita gunakan metode yang partisipatif. Jadi ada banyak hal, Mbak. Jadi konsep memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku korupsi itu juga sudah masuk dalam visi misi kita. Dan upaya-upaya pemiskinan itu pun juga ada. Karena apa? Nggak mungkin kemudian upaya pemiskinan bisa dilakukan kalau undang-undang perampasan aset belum kita nulis. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang itu belum kita perbaiki. Kalau kemudian lembaga-lembaga seperti PPATK itu tidak diperkuat. Nah, maka dari itu kemudian ada banyak sekali. Tapi memang yang kemarin ringan dan tertangkap oleh publik adalah soal memindahkan kira-kira memberikan hukuman yang kemudian para pelakunya ditaruh Nusa Kambangan. Esensinya sebetulnya soal menjauhkan pelaku korupsi dari masyarakat, menjauhkan pelaku korupsi dari lingkungan perkotaan yang kemudian dia harus lebih dapat perhatian, dia harus dijauhkan dari masyarakat, sehingga kita pengen membangun pesan bahwa korupsi itu untungnya sedikit, resikonya besar. Nah, hari ini yang terjadi adalah korupsi itu hukumannya ringan, risikonya kecil. Risikonya kecil gitu ya. Untungnya besar. Untungnya besar, risikonya kecil. Nah, ini adalah paradigma-paradigma yang muncul di ruang publik yang tentu saja kita harus rumuskan dalam visi misi yang lebih konkret. Karena ini tidak hanya bicara soal pertimbangan di Indonesia, tapi juga menjadi isu dunia. Kalau kita lihat dari CPI, Corruption Perception Index atau CPI, itu kita disebutkan bahwa Indonesia hari ini emang paling kecil dari tahun 2015 lalu. Jadi dalam 2 periode pemerintahan, hari ini titik yang paling rendah terkait dengan survei untuk agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dari itu, kita harus bangun perspektif yang lebih luas bahwa pemberantasan korupsi ini adalah musuh masyarakat, harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya dan menjerahkan. Nah, konteks menjerahkan itu bukan hanya pidana mati, tapi kemudian bagaimana koruptor itu dimiskinkan. Demikian, ya. Baik, berarti sama-sama nih dengan paslon nomor 1. Agenda memiskinkan, mendukung revisi Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, Mbak Eva, yang menjadi program utama dari pasangan Amin untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia apa saja? Ya, sebetulnya menambah apa yang diomongin Tama ya, karena ini persoalan kebangsaan dan persoalan yang menurut saya serius dihadapi oleh semua paslon ya. Tapi kita ingin menekankan bahwa yang paling utama adalah orang berkorupsi itu karena mereka pingin kaya tapi nggak mau kerja ya, terus kemudian maling gitu ya ceritanya. Jadi pemiskinan itu merupakan upaya yang utama. Tetapi jangan lupa bahwa penegakan hukum tidak boleh di ruang kosong. Jadi demokrasi juga jangan dikorupsi.
penegakan hukum ya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena hukum itu adalah produk politik, dan produk politik itu selalu saat ini ya didorong oleh demokrasi ekonomi yang nggak jalan. Kenapa? Karena klientisme itu masih jalan. Jadi boleh kemudian pemiskinan, tetapi ditata situasi makronya, yaitu di mana demokrasi ekonomi harus jalan. Tidak boleh pengambilan keputusan hal-hal yang penting termasuk di dalam penegakan hukum terutama untuk korupsi itu dipengaruhi oleh, maaf ya kalau ngomong sekarang, itu oleh oligarki. Nah, oligarki di Indonesia itu sekarang berimpitan dengan politik, dan itulah yang kemudian waduh, ini demokrasi ekonomi harus ditata juga. Nggak boleh hanya penegakan hukum terutama untuk misalkan mengesahkan perampasan aset gitu. Tapi jangan lupa siapa yang melaksanakan kalau kemudian KPK-nya tidak diindependenkan. Karena kita tahu kan kenapa kemudian CPI tadi anjlok. Karena setelah revisi Undang-Undang KPK itu kemudian makin menurun, makin memburuk. Kenapa? Karena sekarang tidak adanya leadership by example. Kenapa? Karena mohon maaf ya, Presiden sendiri kemudian mengkorupsi demokrasi. Kemudian Presiden juga membiarkan dan bahkan mendukung pelemahan KPK dan seterusnya. Jadi sosok untuk transformasi penegakan hukum, tone of the top, yaitu integritas personal, itu juga penting. Karena apa? Kontestasi itu juga kontestasi bukan hanya nyari suara, tapi kontestasi integritas. Siapa yang serius, siapa yang selama ini menunjukkan track record yang bagus, kinerja yang bagus, dan seterusnya. Jadi di masa Mas Anies dijanjikan tidak akan ada lagi kasus kriminalisasi aktivis yang bersuara vokal seperti yang terjadi di Haris ataupun kepada Fathia ya. Mungkin Tama setuju ini ya. Soalnya demokrasi kalau nggak ditata benar itu nggak bisa penegakan hukum bisa berjalan. Gitu Mbak. Oke, Mbak Eva, sekarang kita bergeser ke paslon 02, Pak Supriyansa. Kalau Pak Prabowo Gibran, program unggulan untuk pemberantasan korupsi apa ya? Gini Mbak ya, apa yang sudah disampaikan Mas Tama, Mbak Eva, semuanya itu betul. Yang kedua, saya hanya menyampaikan bahwa komitmen Pak Prabowo dengan Mas Gibran terkait dengan pemberantasan korupsi sudah kita saksikan tadi di tayangan bagaimana kerasnya suaranya Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, karena beliau sadar betul bahwa kalau korupsi tidak diberantas, kerugian negara semakin besar, lalu pembangunan yang harusnya dirasakan oleh masyarakat kecil itu tidak bisa dirasakannya. Makanya dengan niat beliau maju bersama dengan Mas Gibran, tentu selain daripada pemberantasan korupsi yang ada di judulnya tadi, maka tentu dibarengi dengan bagaimana upaya supaya tidak ada korupsi, yaitu membuka lapangan begitu besar sehingga lapangan kerja yang ada, sehingga orang-orang tidak beramai-ramai menjadi mulai dari kepala desa, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai di DPR pun ada terlibat dengan skandal korupsi. Apa artinya itu? Bahwa di semua segmen, di semua tempat, jika seorang pejabat tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat, tidak dibarengi dengan pengetahuan dan ketakutan yang luar biasa, maka cenderung bisa saja melakukan itu. Hadirnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran pada kesempatan ini memberi kesempatan yang luar biasa kepada masyarakat. Wahai masyarakat, jika di tempat kalian, mulai dari desa sampai di DPR pusat sana, sampai di manapun, kementerian manapun, jika kalian menemukan ada tanda-tanda yang akan terjadinya tindakan korupsi, laporkan. Sehingga apa yang kita mau perkuat di sini, saya setuju semua pembicara menyatakan yang diperkuat adalah aparat penegak hukum kita, lembaga penegak hukum kita. Aparat penegak hukum kita adalah orangnya yang memiliki integritas yang tinggi. Kemudian lembaganya yang mana? KPK-nya diperkuat, polisinya diperkuat, kejaksaannya diperkuat. Saya rasa kalau ketiga lembaga ini kita perkuat secara bersama-sama, bukan hanya tanggung jawabnya kepada kedua paslon, tetapi juga kepada kita semuanya, termasuk saya sendiri sebagai anggota DPR, memberikan peluang jika ada tanda-tanda teriakan masyarakat
wah ini undang-undang diperlemah sebuah lembaga. Ayo masukkan bagaimana caranya Mas Tama kita sama-sama memperkuatnya. Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum kita dengan cara apa ya? Nah, cara tadi itu sudah sampaikan bahwa Mbak, banyak orang yang menyatakan bahwa misalnya situasi yang berubah saat ini yang memungkinkan misalnya harus diperbaiki sebuah kalimat demi kalimat, pasal demi pasal yang dianggap memperlemah lembaga itu, maka hadirkan solusi dengan mari kita melahirkan dengan cara bunyi kalimat undang-undang yang lebih baik. Satu. Yang kedua, bagaimana memperkuat. Kita melihat bahwa hukuman yang terberat juga disampaikan tadi dan disinggung oleh Mas Tama, bahwa kenapa orang mau melakukan korupsi? Karena melihat bahwa ancaman hukumannya lebih kecil dibanding dengan manfaat yang saya dapatkan. Saya korupsi misalnya 500 miliar, lalu hukumannya hanya 10 tahun. Maka 10 tahun saya bekerja apa sehingga saya bisa mendapatkan 500 miliar. Dia coba-coba untuk lakukan itu. Yang saya ambil pesannya Pak Mas Tama tadi, bahwa memberikan hukuman berat itu adalah upaya untuk pemberantasan juga korupsi. Saya setuju. Tetapi di lain daripada itu, saya mau menyampaikan bahwa visi misinya Pak Prabowo adalah, tunggu dulu, itu pendapatnya tadi saya. Pendapatnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah selain daripada itu, mari kita mengejar para pelaku-pelaku korupsi itu untuk pengembalian hasil korupsi itu untuk kepentingan negara. Kalau begitu. Kembalikan uang negara. Karena waktu kita singkat, saya harus bagi dua juga antara Mbak Eva dan juga Mas Tama. Tapi pesan dari Pak Supriyansa sudah kita tangkap bagaimana gagasan dari Paslon 2. Sekarang dari Paslon 01, Mbak Eva, kalau kita lihat gagasannya ya kurang lebih mirip-mirip ya. Tapi apa sih yang bisa membedakan Paslon 01 dibandingkan dua paslon lainnya dalam visi misi pemberantasan korupsi? Ya, yang pertama soal reputasi ya. Saya bangga mempunyai capres yang clear ya, di BPK clear, semua dilaporkan, tidak ada insiden yang bisa menuduh bahwa Mas Anies tidak mempunyai komitmen terhadap korupsi karena belakangnya oke. Jadi terbuka, transparan dia pegang, responsif dia pegang, kemudian juga menampung demokratisnya juga dipegang dan tidak pernah menyoal orang yang memaki-maki ataupun menyoal, semua dibuka. Itu yang pertama. Jadi demokrasi akan dipulihkan. Kemudian yang kedua adalah penting sekali bahwa kita juga harus menguatkan pilar ketiga, yaitu di penegakan hukum. Jadi institusi court atau pengadilan itu harus dibereskan, tidak seperti sekarang. Ini kita dapat laporan 5 tahun gaji tidak ada kenaikan, 5 bulan tidak ada promosi dan seterusnya. Jadi kita juga kaget ya ketika mendapat pengaduan dari jajaran pengadilan, dan ini gimana mau menegakkan hukum kalau kemudian korps dari pengadilan juga tidak diberikan wewenang yang secukupnya untuk melakukan penegakan hukum. Percuma kan kalau polisi kemudian juga jaksa melakukan kerjanya tapi di pengadilan nggak siap. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi ekonomi tadi. Demokrasi tidak boleh hanya menguntungkan elit ya, karena dari catatan Oxfam Indonesia itu terburuk keempat di dunia tentang ekonomi equality, inequality-nya. Dan Bu Menkyu juga laporkan ternyata 10% penduduk yang paling elit itu menikmati hampir 60% aset negara. Ini tentu jadi koruptif kan situasi kalau kemudian tidak ada keadilan di dalam pembagian aset, resources dan seterusnya. Jadi nggak bisa hanya penegakan hukum seolah-olah di ruang yang hampa udara. Ini semua terconnected dan juga saling mempengaruhi. Jangan lupa bahwa penegakan hukum adalah produk dari politik. Kalau politiknya disetir oleh greedy atau greed ya, sama ya the greed, itu pasti akan koruptif gitu. Oke, Mbak Eva. Baik, dan terakhir kesempatan yang sama juga kepada Mas Tama, apa yang membedakan Paslon 03 dibandingkan dua paslon lainnya? Ya, Mbak Zulfi ya, secara gagasan apa yang disampaikan Mbak Eva, Pak Supriyansa memang ada kemiripan, tapi tentu saja secara substansi ada juga yang berbeda. Yang paling pertama Mbak Zulfi ya, tentu saja
pasangan kami ya, Mas Ganjar dan Prof Mahfud merupakan pasangan yang komplit kalau bicara soal penegakan hukum. Satu sisi kepala daerah yang 2 periode tidak selesai karena kemudian dia selesai karena memang habis usia jabatannya. Dia full menjalankan itu, dan di situ apa yang dilakukan tentu saja bagaimana kemudian ada sekolah di kurikulum sekolah ya, itu yang kemudian kurikulum anti korupsi di Jawa Tengah. Jadi secara konsep itu sudah jelas di sana. Begitu juga dengan rekodnya Prof Mahfud yang kita semua sudah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penguatan penegak hukum, itu apa yang dilakukan tadi. Selain revisi undang-undang, tentu saja kita juga berharap ada harmonisasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kenapa? Karena memang korupsi penanganannya tidak bisa dimonopoli oleh satu lembaga. Dia butuh kerjasama, butuh sinergi. Itu yang paling penting. Dan kemudian. Baik, Mas Tama. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama, Pak Supriyansa, dan juga Mbak Eva sudah bergabung bersama kami di Prata News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.